biasa buat Allah kita, come on! God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him, even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Bila kau di sisiku,
Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru Engkau berikan buat setiap kami. Mari Tuhan, Kau yang hadir, urapi setiap pujian, firman, dan hati yang siap rindu akan Engkau Tuhan. Kami siap menyembah-Mu dengan segenap jiwa kami. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab hanya ada satu nama yang berkuasa atas segalanya. Dialah Yesus. Nama di atas segala nama. Amin. Adalah tahta-Mu Tuhan dalam kemuliaan, bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan.
bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siap-siap meloncat bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhan. Menyatakan dengan penuh iman, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu. Kau besar di dalamku. Sama-sama katakan dengan penuh iman. Kau besar di dalamku. Haleluya. Selamat kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Church, welcome back to IFCF Lamongan Indah. Senang dapat menyapa jemaat sekalian di ibadah minggu ini. Bersama saya Jose and this is iNews for this week.
Doa malam akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Mari datang di ibadah Super Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore di gereja. Shalom adik-adik kids, jangan lupa buat datang di ibadah sekolah minggu hari ini 9 pagi di iKids Hall. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis via online dan hari Sabtu di gereja. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini. Ibadah iWoman akan diadakan minggu ini hari Rabu pukul 9 pagi di gereja. Kelas Discipleship Journey akan dimulai di bulan Agustus. Untuk mengakses pendaftaran, jemaat dapat membuka grup WhatsApp atau menghubungi Bapak Michael Antonius. Demikian iNews untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God and make disciple, alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mau menyaksikan kesaksian saya ketika ada di iMen. Ada 4 orang yang hari-hari ini memotivasi saya untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta. 4 orang ini nanti kalau Bapak Ibu merasa bahwa dia orangnya, nanti kalau ketemu dijabat tangannya, katakan terima kasih buat inspirasinya. Yang pertama, ada seorang bapak yang tiap hari dia harus bertanggung jawab untuk doa pagi. Dia mengkoordinir itu. Bahkan suatu saat saya melihat statusnya, jam 4 pagi dia sudah berjalan, sudah naik motornya. Tempatnya jauh dari Lamongan, tapi dia setia. Dan setiap Selasa dia meraung kepada Tuhan untuk Tuhan terus jaga api di tempat ini. Yang kedua, ada seorang bapak yang begitu setia dan selalu mengingatkan saya, Pak, petugas iMen siapa? Yang membagikan firman siapa? Yang WL singer siapa? Padahal beliau itu sedang sakit, bahkan mengancam nyawanya, sampai dia dirawat di rumah sakit dan operasi begitu. Namun tanggung jawab dan cintanya itu membuat saya, ini orang luar biasa. Bahkan kemarin dalam masa recovery-nya, dia juga WA saya, Pak sudah dapat petugasnya. Saya jawab sudah, namun belum di follow up. Yang ketiga, ada seorang bapak yang selalu sibuk. Dia bercerita, bisa satu waktu dia ada di tempat ini, dan 1 jam atau 2 jam ke depan dia ada di luar kota. Dia katakan bersama istrinya bahwa, kalau untuk Tuhan, saya ayuh. Saya bisa membayangkan betapa capeknya dia dari luar kota, dari Wonosobo, dari Pekalongan, dari Tegal. Yang keempat, hari-hari ini saya juga kenal seorang bapak. Dia tidak banyak ngomong, dia tidak banyak muncul di gereja. Tapi saya mengenal dia ketika saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu membenci dia, bahkan mengusirnya dari rumah. Rumah itu juga pernah ambruk dan dia bangun, namun dia diusir dari tempat itu. Satu kata yang keluar dari mulutnya adalah, karena aku milik Kristus, aku harus memberi teladan. Aku harus memperkatakan bahwa ada kasih dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, jikalau hari-hari ini kau melakukan segala sesuatu tanpa cinta, mari lihat hidupmu, karena itu akan menjadi kosong dan tidak berguna. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan cinta. Mari koreksi pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau sembah.
Mari datang kepada Tuhan. Padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari pandang Dia. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Tuhan, kami ingin mengejar Engkau dalam hidup kami. Datang padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak ku sangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, gereja Tuhan, pandang kasih-Nya.
pagi hari ini Kau hadir tempat ini, maka lihatlah hidupmu. Masih adakah cinta itu terhadap Tuhan? Masihkah engkau datang kepadanya dengan gairah dan cinta? Sebab kasih-Nya tidak pernah lepas dari hidupmu. Haleluya. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu. Mari kejar, terus kejar kasih-Nya. Gereja Tuhan, nyatakan cinta-Mu, nyatakan kasih-Mu, sembah Dia. Kasih-Nya tidak pernah lepas dari hidupku. Mari bawa penyembah. Mari jemaat saja keluar dari hatimu, dari cintamu, nyatakan. Bawa penyembah. Ini kami Tuhan. Hadirmu dalam hidupku. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu.
kami terus memandang kasih-Mu ya Tuhan. Ikuti setiap kehendak-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu cukup atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebenarnya Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Janji-Mu tetap atas kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau melakukannya dengan cinta Tuhan. Wajah-Mu Tuhan, berlari terus berlari mencari hadirat-Mu, mengejar janji-Mu Tuhan. Shalalala ramasakatana ramasekere aramatasukolora ramatase. Kiana ramasakatana ramatasikela 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 ramasula ramatase. Nikmati hadirat-Nya. Biarlah Roh-Nya mendekat hidup-Mu, sebab Dia mengasihi-Mu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Kau yang membela kami Tuhan, Kau yang memahkotai kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kau yang menuntun hidup kami Tuhan. Tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Kasih setia-Mu cukup bagi hidup kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami masih bisa berdiri dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lihat kasih kami kepada-Mu Tuhan. Apakah menjadi suam? Sembah. Jika kami dengan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu pagi hari ini, puaskan kami Tuhan. Sebab di luar tidak ada tempat seindah saat surga mendengar pujian penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila gelombang lawatan cinta-Mu itu Tuhan ada di depan hari-hari kami Tuhan. Kembalikan cinta mula-mula-Mu itu Tuhan. Supaya setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami memandang perbuatan-Mu yang ajaib. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau dengarkan Tuhan kasih-Mu melalui firman. Jangan biarkan kami menjadi lemah. Sebab ketika kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, di sana ada kelegaan. Bila hamba-Mu pagi hari ini boleh menyatakan kerinduan hati-Mu, kami siap mendengar. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja yang kami cinta. Demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat kita kembali beribadah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang mulia. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membaca sama-sama dalam kitab Yosua 1, arti penyertaan Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, ini kisah di mana Yosua diberi janji oleh Tuhan justru ketika Musa mati. Ketika Musa mati, ya, orang Israel menangisi Musa 30 hari, 1 bulan. Menangisi Musa, karena memang Musa pemimpin besar, dan Yosua sangat kehilangan. Karena Musa itu adalah mentor rohaninya 40 tahun. Mulai dari Mesir sampai 40 tahun bersama-sama. Mentor rohani. Jadi ketika dia ditinggal mati oleh Musa, dia sangat-sangat kehilangan, sangat-sangat sedih. Dan Musa itu sosok figur yang sangat kuat untuk Yosua. Gitu ya, buat orang Israel, sehingga mereka nangis sampai 30 hari. Suasana berkabung itu sampai 30 hari. Setelah 30 hari itu, Tuhan berbicara seperti ini kepada Yosua. Bapak Ibu, apakah kita saat ini mengalami kondisi seperti ini? Mungkin Bapak Ibu nggak ditinggal mati orang yang terdekat, entah itu saudara, entah itu keluarga terdekat atau teman, kita nggak kehilangan anggota keluarga. Tapi yang mati adalah pekerjaan kita mati, ya, keuangan kita macet gitu, ya, karir kita, kesehatan itu. Tapi satu hal, di tengah-tengah kita kehilangan, kalau kita itu orang yang cinta Tuhan, Bapak Ibu, di saat Tuhan mengizinkan kita kehilangan, Tuhan itu memberi janji. Di balik kita kehilangan sesuatu, Tuhan itu beri janji. Tuhan tidak mau kita terus berfokus pada yang hilang. Tapi Tuhan mau kita fokus pada janjinya. Sampai diulang-ulang oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Itu diulang-ulang oleh Tuhan. Supaya Yosua itu tahu bahwa janji Tuhan
itu tidak pernah janji Tuhan itu luar biasa. Tuhan gak membiarkan dia kehilangan. Tapi Tuhan ingin dia fokus pada janjinya. Bapak Ibu, itulah figur Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Saudara, dulu ya, sampai sekarang mungkin gitu ya. Wali Kota Surabaya, Ibu Risma, itu adalah sosok yang luar biasa. Sekarang beliau menjadi Menteri Sosial. Luar biasa. Saudara, waktu beliau masih menjadi wali kota, setiap kali ada korban kecelakaan lah atau apa gitu ya, bencana alam atau apa gitu. Dan kalau sampai ada anak yang harus kehilangan bapaknya atau ibunya gitu ya, dia sebagai wali kota yang super sibuk ngurusi kota Surabaya sebegitunya, saudara, dia menyempatkan datang, menghibur keluarga korban, dan memberi santunan. Bukan untuk pencitraan supaya diangkat jadi wali kota lagi, enggak. Memang pribadinya Ibu Risma itu seperti itu. Memang orangnya itu seperti itu, dia menganggap semua warga kota Surabaya itu adalah anaknya. Waktu beliau jadi wali kota saya sudah di sini sih gitu ya. Tapi waktu saya pulang Surabaya, papa, mama, koko itu selalu memuji Ibu Risma. Kamu lihat Surabaya gitu, lah tambah api loh Surabaya ini gitu ya. Jalanannya itu tambah rindang, penataan kotanya itu luar biasa. Ibu Risma, seorang wanita yang luar biasa. Tapi ketika beliau itu melihat ada anak yang ditinggal mati oleh bapaknya atau ibunya entah karena kecelakaan, entah karena apa, dia selalu ada. Entah itu orang miskin sekalipun, dia ada di sana dan dia menghibur dan dia memberi santunan. Ini seorang wali kota. Begitu juga saudara, ketika beliau menjadi Menteri Sosial, sama. Ketika COVID melanda, saudara, mungkin pada waktu itu yang paling banyak terdampak itu di kota Pasuruan. Banyak anak-anak yang menjadi yatim. Gitu ya. Kemudian beliau sebagai Menteri Sosial datang ke Pasuruan, itu dalam kondisi COVID. Bapak Ibu, dia datang, dia mengumpulkan anak-anak yatim karena korban COVID. Dia menghibur mereka dan dia memberi santunan. Sampai ada seorang anak yang umur 11 tahun itu berkata, aku melihat ibu seperti ibuku sendiri. Melihat sosok Ibu Risma itu loh, seperti ibuku sendiri. Boleh enggak Bu, aku dipeluk. Gitu. Dia meluk anak itu, pelukan ibu seperti pelukan ibuku. Saudara, ini seorang wali kota, Menteri Sosial, dia begitu peduli kepada orang yang berduka, dan dia bukan hanya cuma datang, dia memberi santunan. Supaya ini anak-anak ini, yatim ini, bisa tetap survive, bisa tetap hidup, bisa tetap melanjutkan sekolah. Saudara, Tuhan itu lebih daripada janjinya seorang wali kota, daripada janjinya seorang menteri sosial. Tuhan itu lebih, kasihnya itu lebih luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, ayat ini, khotbah ini adalah khotbah yang pertama kali saya khotbahkan ketika saya ditinggal mati oleh almarhum suami. Ini adalah khotbah pertama saya. Begitu hari itu saya ditinggal mati, saudara, Roh Kudus itu selalu mengingatkan ayat ini di hari H, saudara. Seperti aku menyertai Musa, demikian pula aku menyertai engkau. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu di pikiran saya itu teringat akan ayat ini, berbicara di otak saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, seperti aku menyertai hambaku Musa, begitu juga aku menyertai engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
Saya sampai ngomong gitu ya dalam hati, Roh Kudus, aku tahu Roh Kudus, Engkau berusaha menghibur aku, Engkau berusaha menguatkan aku. Tapi orang Israel ini nangis, Yosua itu nangis 30 hari. Baru Tuhan ngomong seperti ini. Sekarang aku baru hari-hari tinggal mati. Tuhan sudah ngomong seperti ini. Aku izinkan aku nangis dulu. Nangis seharian gitu ya. Seharian itu nangis gitu. Sampai akhirnya saya berdoa dalam bahasa roh. Saya merasakan Roh Kudus itu memeluk saya dan Tuhan. Dan saya berhenti menangis. Saudara, dan ayat ini adalah khotbah pertama kali saya waktu saya ditinggal mati oleh almarhum. Bapak Ibu masih ingat itu khotbah pertama itu ya, aku khotbah sambil nangis terus, mau nangis kayak apa, hajar terus, khotbah terus, kan gitu. Bagi saya, mending aku berkhotbah daripada aku gak berkhotbah. Kalau berkhotbah itu kan aku belajar firman, aku fokus gitu ya, saya fokus, energi saya, pikiran saya, hati saya ini di sini. Firman, daripada aku gak berkhotbah, pikiran ini malah kemana-mana, malah sedih, malah apalah gitu. Lebih baik aku khotbah, mau khotbah sambil nangis kayak apa, hajar terus, yang penting khotbah gitu. Khotbah pertama nangis, khotbah kedua nangis, khotbah ketiga aku mulai berhenti menangis. Papa menasihatkan, ingat loh ya, ojo nangis lagi. Nanti lama-lama jemaatmu bosen sama kamu gitu. Tiap kali khotbah isinya nangis tok gitu ya. Enggak Pak, janji ini khotbah yang ketiga aku enggak akan nangis. Udahlah, enggak akan nangis. Saudara, waktu itu saya ingat, waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Kenapa Tuhan, Engkau mengambil suamiku di saat Aaron masih umur 16, Alvin masih umur 13, yang ini SMP 3, yang ini SMA 3. Ya benar, ini SMP 3, ini SMA 3. Benar ya nih, kamu SMP 3 ya, ketoke ya? Iya toh, ya iyalah umur 13 tahun lah. Waktu itu belum 14, 13 apa 14 kok? Kayaknya 13 toh. 4 tahun yang lalu itu berarti umurmu berapa? 14, ya 14 lah katakan, 14 ya SMP 3. Di saat dia SMP 3, ini SMA 3. Nanti dia kuliah, yang ini, nanti Aaron kuliah, yang ini SMA. Kenapa Tuhan? Piye gitu Tuhan? Gitu. Tuhan lah mau ngambil waktu mereka itu, sudah sama-sama sarjana, tinggal mengawinkan anak lah, itu masih aku agak lega lagi, ini kuliah, ini SMA gini. Saudara, dan pada waktu itu Aaron pinginnya kuliah di Surabaya, University of Ciputra. Waduh, itu kampusnya anak-anak kaya, orang-orang kaya. Saudara, saya ngomong ke Aaron, ojo kuliah di situ, Itu kampus favorit, Ma, karena sepupunya udah kuliah di situ, gitu. Itu kampus favorit, Ma, aku kepingin loh, Ma, kuliah di Surabaya, Ma, di kampus yang favorit, Ma, gitu. Kuliah itu cuma sekali, Ma, aku pingin, gitu. Mama, saya menghitung, gak masuk, gak bisa. Kalau Mama nguliahkan kamu di Surabaya, gak bisa. Si Elvins bilang, sakjane yo Ma, aku itu kan yo mau kuliah psikologi Ma. Psikologi yang api itu ya di situ, ya di UC itu, University of Ciputra. Iku sing apik Ma. Lah kamu mau ke sana juga? Nah lah ini Aaron ke sana, Elvins ke sana, mamamu sendirian di Surabaya, di Semarang. Iki lama-lama Mama jadi edan. Atau yang kedua, Mama akan ditarik sama Kungkung ke Surabaya. Lah buat apa mamamu di Semarang, dewean iki lho, gitu. Enggak boleh. Semua enggak boleh kuliah di Surabaya, enggak boleh kuliah di luar kota. Harus di Semarang. Saudara, si Aaron itu nangis, terserah, pokoknya kuliah di Semarang. Selama kalian kuliah di Semarang, Mama masih sanggup. Tapi kalau kuliah di luar kota, enggak sanggup.
kos-kosannya berapa, transportnya berapa, uang makannya berapa, uang kuliahnya berapa, udah tak hitung semuanya, enggak sanggup, udah. Dan puji Tuhan loh Bapak Ibu. Yang dulu saya pikirkan itu, Tuhan nanti kalau aku mengkuliahkan mereka itu gimana Tuhan. Seperti aku naik roller coaster gitu, deg-degan gitu. Ya apa Tuhan? Bukan karena saya, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Itu nyata. Janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata. 2021, sekarang 2025, 4 tahun. Saudara, 4 tahun itu sudah berlalu. Dan saya bisa menyaksikan Tuhan betapa Engkau nyata memelihara hidupku. Betapa janjimu itu nyata, enggak hanya sekedar janji. Saudara, kalau Bu Risma bisa berjanji aku akan menyantuni biaya pendidikanmu, biaya pendidikan anak-anak yatim itu, saudara. Tuhan itu lebih dari wali kota Surabaya, lebih dari seorang menteri sosial. Tuhan itu pemilik alam semesta, dia menyatakan janjinya, menggenapi janjinya. Saya sampai, iya ya, Aaron, 1 tahun lagi kamu lulus gitu. Sekarang semester 6, tahun depan semester 8 kan gitu. 1 tahun lagi, tinggal 1 tahun lagi. Nikmati kamu masa-masa tahun terakhir di kuliahmu itu, nikmati. Semaya itu di tahun keempat nanti benar-benar nikmati. Saya ngomong ke Elvens, nikmati ya masa-masa kuliah, dinikmati. Masa-masa ya itulah, mau ikut organisasi lah, mau ikut inilah, mau ikut apalah, sangat-sangat dinikmati. Nanti kalau kamu sudah lulus, sudah wisuda, kamu nanti akan, loh kok wisuda yo, padahal aku saya pengen kuliah lagi. Lah saya pengen saya pengen sama teman-teman dan lain sebagainya. Saudara, saya merasa Tuhan, janjimu itu luar biasa. Bukan karena saya, tapi Tuhan itu Allah yang setia. Di tengah-tengah kehilangan, Tuhan itu memberi janji. Kalau kita itu cinta Tuhan, kita akan mengalami seperti ini. Bapak Ibu, kita kehilangan apa? Entah itu pekerjaan, entah itu kehilangan apalah, kehilangan barang. Tuhan, omsetku menurun, Tuhan, gajiku kepotong ini. Tuhan, saudara, kehilangan yang paling gak enak dan mengerikan itu adalah kehilangan orang yang kita cintai. Itu ya ampun, sakitnya, sedihnya gitu. Aduh, langit rasanya mau runtuh. Kalau Bapak Ibu belum mengerti arti kehilangan, belum merasakan arti kehilangan, Bapak Ibu gak akan bisa ngalami seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ngalami pernah ngalami kehilangan gitu ya. Lah kehilangan engkong, kehilangan emak, itu sih beda rasanya dengan kehilangan pasangan, itu masih beda saudara. Wis gak ada seberapanya. Tapi ketika Bapak Ibu dalam situasi terpuruk kehilangan, Tuhan itu memberi janji dan Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Allah yang luar biasa seperti ini loh Bapak Ibu yang kita sembah itu. Allah yang luar biasa seperti ini yang kita itu kita mengabdi kepada Allah yang luar biasa seperti ini. Yang menyatakan janjinya seperti ini. Dan yang bukan hanya cuma sekedar mengumbar janji, tapi menggenapi janjinya. Allah yang luar biasa seperti ini. Makanya saya sering kali dalam hati saya ngomong, Tuhan, tak henti-hentinya aku tuh mengagumi dirimu ya Tuhan. Apalah aku tanpa Engkau Tuhan. Luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita setiap minggu kita ibadah, kita datang ke gereja, kita ibadah, kita datang ke gereja. Ini loh sifatnya Allah itu seperti ini. Allah yang tidak akan membiarkan kita kehilangan.
terus dia berpangku tangan aja ninggalin, enggak. Tapi Allah yang menyertai, yang memberikan janji kepada kita. Allah yang luar biasa, Tuhan itu. Sebab itu Bapak Ibu, ayo kita mau untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, di saat kita dalam situasi seperti ini, kehilangan, entah kehilangan apalah, kehilangan harta benda, kehilangan apalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus kehilangan. Tuhan memberi janji dan akan menggenapinya. Saudara, dan yang kedua, ayo jangan tawar hati, tapi kejar penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu penting. Udah, saudara, jangan tawar hati, jangan merasa kecil hati, jangan merasa bimbang, ragu, takut, khawatir. Ya mungkin respon awal mungkin seperti itu, kaget kan. Loh lah kok aku kehilangan pekerjaan seperti ini. Loh lah kok aku ngalami nasib seperti ini, kok aku terpuruk kayak begini. Ya mungkin pertama kaget, saudara. Tapi jangan terus menerus di posisi itu. Ayo bangkit, kejar penyertaan Tuhan. Ini penting. Kalau enggak disertai Tuhan itu, Bapak Ibu, hidup kita aduh mau jadi apa? Saudara, tapi penyertaan Tuhan itu membuat kita memiliki wibawa ilahi. Orang luar berkata karisma, tapi bahasa Alkitab wibawa ilahi. Saudara, ketika Yosua sudah mendapatkan janji Tuhan seperti ini, Roh Tuhan itu menghinggapi Yosua. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup Yosua. Terus panglima-panglima Israel, jenderal-jenderalnya Israel, itu menghadap Yosua. Segala yang kau perintahkan akan kami taati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kiranya Tuhan Allahmu menyertaimu. Mereka itu tunduk pada Yosua. Tapi mereka ngomong, kiranya Tuhan menyertai engkau. Saudara, orang itu mencari figur orang yang disertai Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, komunitas kita, dimanapun kita ada, itu mereka menyadari bahwa kita adalah pribadi yang disertai Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, saudara, kalau orang itu menyadari dia disertai Tuhan, itu ada satu karisma, ada satu wibawa ilahi yang kita miliki. Saudara, Bapak Ibu, ketika walaupun kita itu ibu rumah tangga, walaupun kita itu pendidikannya rendah, walaupun kita pekerjaannya sederhana, tetapi kalau kita itu disertai oleh Tuhan, orang lain itu bisa merasakan. Orang lain itu bisa merasakan dia itu beda. Orang ini berbeda. Ada wibawa ilahi. Ada satu karisma dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, ayo. Ada orang itu yang merasa percaya diri kalau punya gelar. Banyak, punya gelar. Ada orang yang percaya diri kalau memakai barang branded. Ada orang yang percaya diri kalau bahasanya itu tinggi. Gitu ya. Ada orang yang percaya diri kalau dia naik mobil atau naik apalah. HP-nya mewah, mobilnya mewah, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita orang-orang sederhana sekalipun, ketika kita itu disertai oleh Tuhan, Tuhan memberi kepada kita wibawa dan karismanya dalam hidup kita. Dan ini yang dicari. Saudara, kita melihat Daud. Daud pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia itu buron. Istilahnya kan begitu.
dikejar-kejar oleh rajanya sendiri, buron. Sampai kemudian Saul itu ngomong ke prajurit-prajuritnya, kamu tahu enggak, kalau kamu memihak aku, kamu kasih tahu di mana Daud berada, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur, kebun zaitun, ladang, rumah. Loh, saudara, sama Saul tuh dikasih fasilitas seperti itu. Kalau kamu bisa tahu di mana posisinya Daud, ngasih tahu ke aku gitu ya. Tak kasih hadiah seperti itu. Kebun anggur, kebun zaitun, ladang, rumah. Tapi ada orang-orang yang tidak tergiur iming-imingannya Saul itu. Ada orang yang malah membela Daud, mau menjadi pengikutnya Daud. 1 Tawari 12 ayat 1 sampai 2. Di sini dikatakan, inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Ini dalam satu perikop, satu pasal 12, kalau saudara baca itu ya, itu orang-orang Benyamin, itu masih satu suku dengan Saul. Kenapa enggak membela Saul? Kalau mereka ini pahlawan-pahlawan punya keterampilan berperang seperti ini, mereka membela Saul, mereka itu dapat ladang, dapat tadi itu kebun anggur, kebun zaitun dan lain sebagainya. Tapi mereka malah datang ke Daud, dapat apa? Gak dapat apa-apa. Kalau mereka datang ke Daud itu memang Daud bisa kasih kebun anggur, gak bisa. Wong Daud aja lari dari sana, dari satu tempat ke tempat lain. Bisa kasih rumah? Enggak, saudara. Tapi mereka itu mau datang ke Daud karena mereka melihat Daud itu adalah figur orang yang disertai Tuhan. Sedangkan Saul adalah figur orang yang ditinggalkan Tuhan. Bukan ada penyertaan Tuhan, yang malah terjadi adalah Saul itu dirasuk roh jahat. Mereka ingin mendapatkan figur seorang pemimpin yang disertai Tuhan. Saudara, ini loh Bapak Ibu. Kalau kita itu menjadi, ya kita di kantor, kita bekerja, atau di komunitas kita, dimanapun kita ada, siapapun kita, kalau kita itu disertai Tuhan, itu luar biasa. Orang itu menghormati kita. Orang itu menghargai kita. Kenapa tahu kamu kok sangat hormat sama dia, sangat respect sama dia? Kenapa toh? Kenapa ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Gak tahu sih. Cuman yang aku tahu memang orang ini berkarisma. Orang ini berbeda. Saudara, mereka gak ngerti. Tapi mereka menyadari ketika mereka dekat dengan kita, ada sesuatu yang beda dalam hidup kita. Yang terpancar melalui hidup kita, ada sesuatu yang beda. Saudara, ini loh Bapak Ibu, ayo jadilah pribadi-pribadi yang disertai Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi disertai Tuhan, orang itu akan dengar perkataan kita. Orang itu akan menghargai kita, dengar perkataan kita. Salah seorang nenek berkata kepada saya, dia berkata begini, aku selalu mendoakan anak, menantu, dan cucu. Seorang nenek biasanya seperti itu kan. Dan aku menyayangi cucu-cucu. Ada satu cucu itu yang ganteng tapi nakal gitu ya. Kalian beli kayak gak karuan gitu ya. Kebut-kebutan gitu loh, kebut-kebutan sama anak-anak kampung gitu. Kebutan dan lain sebagainya gitu. Pulang pagi, saudara, terus
Papanya kalau marah itu dia nggak takut. Udah papanya, mamanya mau marah seperti apa dia nggak takut gitu. Satu kali cucunya itu kunjungin dia, neneknya ini. Saudara, dan dia sebagai seorang nenek, dia ngomong ke cucunya, jangan melakukan itu. Jangan begitu lagi. Kamu itu umur berapa? Kamu sudah umur berapa ya waktu itu ya? 17 apa 18 gitu. Kamu sudah umur 18, kamu laki. Sampai kapan hidupmu itu mau kamu habiskan untuk kebut-kebutan yang gak jelas seperti itu? Sampai kapan? Ayo, jangan seperti itu. Ya lah mak, piye mak, gini-gini. Kamu jangan bergaul sama teman-teman seperti itu. Kamu harus nurut sama perkataannya emak. Jangan kamu habiskan masa mudamu seperti ini. Anak yang berandal kayak begini, saudara, nurut sama perkataan emaknya. Emaknya ini bukan, emak itu kalau bahasa, kalau orang Chinese itu emak itu nenek gitu ya. Perkataan neneknya, dia nurut nasihat neneknya. Padahal neneknya itu orang sederhana. Ini disertai Tuhan, cinta Tuhan, pendoa. Manut cucunya. Yang berandal kayak gitu manut. Kemudian saya ditunjukin fotonya. Ben tahu kan, manggil saya Bu Ben. Bu Ben tahu kan cucuku waktu masih di gerejanya Bu Ben itu waktu sekolah minggu kayak apa? Gitu. Sekarang kayak begini. Udah gede Bu Ben, sekarang kayak gini. Cakep, ganteng. Gitu saudara, karena udah berubah, udah punya arah hidupnya itu sudah berubah. Dia sudah hidupnya mulai tertata karena nasihat seorang nenek yang sederhana. Bapak Ibu, siapapun kita, kalau kita itu disertai Tuhan, orang itu akan manut dengan orang yang disertai Tuhan. Mereka kalau orang yang baik, mereka tuh gak kejar iming-iming seperti itu, tak kasih ini, tak kasih ini, tak kasih ini. Mereka itu lebih ingin, aku mau menginvestasikan hidupku bersama dengan orang yang disertai Tuhan. Aku mau menginvestasikan hidupku, mau bersama-sama dengan orang yang disertai Tuhan. Daud, saudara, Daud ngalami kayak begini. Sebab itu Musa, dia minta penyertaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, ini loh bedanya kita dengan orang lain. Bedanya kita dengan orang yang gak kenal Tuhan. Kita disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu menjadi pembeda. Lah kalau hidup kita nggak disertai Tuhan, apa bedanya kita dengan orang yang nggak kenal Tuhan? Apa bedanya? Saudara, yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka itu adalah penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bukan berkatnya, tapi Tuhan menyertai kita, bersama-sama dengan kita, menggandeng kita. Dimanapun dia ada, dimanapun kita berada, dia menyertai kita. Bapak Ibu, Musa minta penyertaan Tuhan ini. Ini adalah doa Musa ketika orang Israel sudah menyembah patung anak lembu emas. Menyembah patung anak lembu emas, kemudian Tuhan marah, Tuhan murka, dan Tuhan ngomong, aku gak bisa berjalan bersama dengan mereka. Aku akan menyuruh malaikatku, akan mengutus malaikatku untuk berjalan di depan mereka. Kamu kan pengennya pergi ke Kanaan toh, ya wes, kamu akan pergi ke Kanaan bersama dengan malaikatku. Saudara, Musa gak mau. Tuhan, bukan Kanaan yang aku minta. Bukan Kanaan, bukan berkat-Mu yang aku kejar. Tapi yang aku kejar itu penyertaan-Mu. Pribadi-Mu
Jangan utus malaikatmu, tapi pribadimu harus menyertai aku. Bapak Ibu, yang kita kejar itu apa? Kamu minta apa toh? Kamu minta apa? Minta kekayaan. Ya wes, tak kasih kekayaan. Tapi aku nggak mau berjalan bersama dengan kamu. Tuhan murka sama orang Israel seperti itu. Dan Tuhan ngomong, jangan Tuhan, jangan. Aku nggak fokus ke Kanaan. Fokusku adalah penyertaanmu. Seperti ini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan umatmu, di hadapanmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa di muka bumi. Apa bedanya kita dengan teman-teman kantor kita? Apa bedanya kita dengan tetangga kita? Apa bedanya kita dengan mereka? Yang menjadi pembeda adalah kita disertai Tuhan. Mungkin mereka lebih kaya dari kita. Mungkin hidupnya lebih mewah dari kita. Tapi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah penyertaan Tuhan. Pribadi Tuhan. Itu paling penting. Musa tahu. Dan Musa minta penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Saudara, jangan iri. Kalau ada orang yang ekonominya lebih tinggi dari kita, status sosialnya, status ekonominya lebih tinggi dari kita, Bapak Ibu, jangan itu fokus yang kita kejar. Tapi fokus yang kita kejar adalah pribadi Tuhan, penyertaannya. Kalau Tuhan menyertai kita, hidup kita akan berbahagia sekalipun kita nggak sekaya mereka. Hidup kita akan berbahagia sekalipun kita nggak seperti mereka. Berapa hari yang lalu Ernie itu tanya ke saya, Ma, jawab ya Ma, kalau Mama sama koko-kokonya Mama itu lebih berbahagia siapa Ma? Gitu. Kali dia tanya seperti itu, lebih berbahagia siapa Ma? Dia ngomong, bahagia itu yang bisa merasakan itu orangnya. Kita melihat dari luar orang itu bahagia, tapi di dalamnya masalah hidupnya kayak apa kan kita nggak tahu. Kita melihat dari luar orang itu bahagia, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tapi di dalamnya dia merasa biasa aja, nggak bahagia. Kita kan nggak tahu. Satu hal yang Mama mau katakan sama kamu, Mama menikmati semua yang Mama alami. Tak nikmati, saya berkata begitu. Mama adalah orang yang menikmati, Mama adalah orang yang nyantai, ya. Mama menikmati hidup, menikmati keseharian, menikmati rutinitas, tak nikmati semua. Kalau dibilang secara materi, waduh lah aku ya jauh lah dari kokoku, kan gitu. Saya ya jauh lah dari kakak-kakak saya, secara materi, secara ekonomi jauh lah gitu. Saya mau mengatakan, sekalipun saya jauh, dari secara ekonomi, secara finansial, secara apalah jauh dari mereka. Saya mengatakan, aku menikmati, aku bahagia, aku menikmati. Saudara, ayo. Karena apa bisa menikmati? Penyertaan Tuhan. Itu poinnya. Apapun juga yang kita alami yang terjadi dalam hidupnya, dalam hidup kita. Kejar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sampai pada kesimpulan. Bapak Ibu, di balik duka itu ada janjinya, ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu janji yang sempurna. Ayo alami penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kalau Daud disertai Tuhan dengan luar biasa, kita juga mau, Tuhan aku juga mau disertai. Kalau Musa disertai Tuhan, aku juga mau Tuhan disertai Engkau. Biarlah kita ngalami penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
langkah-langkah hidup kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Kau menyertai kami dan Kau tidak pernah melepaskan tangan kami. Tuhan, pegang tangan kami, sertai kami. Seperti Musa meminta penyertaan-Mu, begitu juga kami meminta penyertaan-Mu Tuhan. Sebab penyertaan-Mu itu yang menjadi pembeda antara kami dengan orang-orang di luar sana. Itu yang membuat kami istimewa karena kami disertai Tuhan. Karena Engkau Tuhan senantiasa menggandeng kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Kasih Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau setia. Kasih Tuhan, Kau setia, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk kasih dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika sungguh-sungguh Kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, pekerjaan dan keuanganmu, kesehatan dan pendidikan anak-anakmu dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu tak meninggikanmu.